Bab 4121. Welis sudah berjalan selusin langkah, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Saks mengatupkan giginya dengan ekspresi marah di wajahnya. Seorang pejuang yang cukup bersahabat dengan Welis berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa. Tidak peduli apa, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Lagi pula tidak masalah membuang-buang waktu. Mari kita perlakukan itu sebagai harga yang harus dibayar untuk menjadi aman." Petik 2. Saks mencemooh, "Masih tidak senang tentang itu, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia hanya mencoba pamer dengan membuat jalan memutar sekarang? Aku benci orang yang suka berakting. Mengapa aku membuang waktuku untuk mengakomodasi dia?" Semakin banyak Saks berbicara, semakin marah dia. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat sambil menatap punggung Welis. Pria itu menghela nafas tak berdaya, "Kamu harus mengikuti saja. Aku tidak akan berani berkeliling Evil Plains sendirian." Setelah itu, pria itu berbalik dan mengikuti Welis. Dia bersahabat dengan Saks, tapi tidak mungkin dia meninggalkan tim demi Saks. Meninggalkan tim di tempat seperti ini adalah bunuh diri. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba melebarkan matanya seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Saks benar-benar marah, dan matanya tertuju sepenuhnya pada Welis. Dia sama sekali tidak menyadari betapa anehnya tingkah temannya itu. Namun, dia dengan cepat mendengar teriakan serak, "Hei, cepat dan tinggalkan tempat itu." Suara pria itu dipenuhi dengan kengerian, dan dengan cepat menarik perhatian semua orang. Welis belum berhenti bergerak, tapi dia belum terlalu jauh. Ketika dia mendengar suara pria itu, dia berbalik untuk melihat juga. "Sialan, apa-apaan itu? Saks, cepatlah dan ke sini." Seorang pria berjubah merah, kata. Pria yang telah memberikan saran Saks sebelumnya memiliki ekspresi pucat di wajahnya. Dia menelan ludah dan dengan panik berlari ke arah kelompok itu. Saks terkejut dengan ekspresi mereka. Melihat ekspresi aneh mereka dan mendengar apa yang mereka katakan, dia dengan jelas menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sekitarnya. Namun, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Bahkan tidak ada sedikit pun udara pembunuh di sekitarnya. Dia berbalik, tetapi semuanya masih kosong. Yang dia rasakan hanyalah angin sepoi-sepoi. Apa yang terjadi? Kenapa? Saks jelas ketakutan saat itu. Ketika dia bertanya, bibirnya sedikit bergetar. Jack mengerutkan kening sambil berkata dengan dingin, "Lihat kakimu." Saks buru-buru melihat ke bawah untuk menemukan bahwa kakinya tiba-tiba penuh dengan tanaman merambat. Bahkan ada bunga-bunga aneh yang semarak di tanaman merambat itu. Yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa kakinya membusuk. Tanaman itu melahap tubuhnya. "Ah!" Saks berteriak dengan sedih. Dia mulai berjuang dengan panik dan mencoba merobek tanaman merambat di tubuhnya. Sayangnya, tanaman merambat itu sepertinya terbuat dari baja. Dia tidak bisa melakukan apapun tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Setelah berjuang dengan sia-sia, Saks mulai meminta bantuan, "Tolong aku. Selamatkan aku." Saat dia mengatakan itu, dia masih mencoba menggerakkan kakinya. Namun, dia tidak bisa mengendalikan kakinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bab 4122. Jack memandang Saks dan segera mencabut pedangnya dari Mustard Seed. Apakah dia bisa berhasil atau tidak, dia masih akan mencobanya. Lagi pula, dia tidak memiliki konflik apapun dengan Saks. Namun, bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun, tanaman merambat itu tumbuh dengan cepat dan tiba-tiba merayapi tubuh Saks. Pada saat itu, Saks benar-benar terbungkus oleh tanaman merambat berwarna coklat. Bunga-bunga aneh yang ada di tanaman merambat terus-menerus melahap tubuh Saks. Dia hanya berjuang sedikit lagi sebelum dia berhenti bergerak. Tubuhnya dengan cepat gagal, hanya mengambil 2 napas terasa seperti selamanya. Tubuh Saks sudah sangat membusuk sehingga dia praktis pergi. Pada saat ada yang mencoba membantu, semuanya sudah terlambat. Pemandangan itu terlalu aneh. Mereka menemukan diri mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Saks terbanting ke tanah. Bunga-bunga aneh itu tampak lebih semarak. Angin sepoi-sepoi menyebabkan mereka berdesir. "Apa itu? Aku tidak tahu." "Welis, kan?" Welis mengerutkan kening sebelum dia menghela nafas. Dia melihat mayat Saks dan terdiam sesaat. Dia tidak menyukai pria itu, tetapi dia juga tidak senang pria itu mati begitu saja. Dia sudah mengingatkan Saks, tapi Saks menolak untuk mendengarkannya. Jika Saks baru saja mengikuti Welis saat Welis pergi, ini tidak akan terjadi. Welis berkata dengan dingin,
binatang jahat. Semua orang terkejut mendengarnya. Binatang jahat, ada binatang jahat seperti itu. Benda itu jelas terlihat seperti tumbuhan pemakan manusia. Wellis mengerutkan kening, kalian semua tahu tentang aturan Evil Plains. Bukankah kalian semua sudah tahu? Di Evil Plains, ada semua jenis binatang jahat. Binatang jahat ini tidak ada bedanya selain kemampuan mereka untuk sembunyi-sembunyi. Saya bahkan pernah melihat binatang buas yang terlihat seperti batu. Jika aku tidak menyadarinya lebih awal, maka kita akan mendapat masalah. Jika beberapa terlihat seperti batu, maka wajar jika ada binatang buas yang terlihat seperti tanaman merambat. Tidak ada yang perlu dikagetkan. Semua orang merasa merinding setelah itu. Apa yang terjadi sebelumnya telah meninggalkan kesan mendalam di benak mereka. Sax tidak merasakan bahaya barusan. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Terlalu. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Jika mereka tidak mengingatkannya, Sax bahkan tidak akan tahu bahwa kakinya sudah mulai membusuk. Semuanya terjadi tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada yang tahu bagaimana Sax diserang dan kapan serangan itu dimulai. Sax tidak berada di puncak kekuatan di grup mereka, tapi dia dianggap cukup kuat. Bahkan dia tidak tahu bahwa dia telah diserang. Jika itu salah satu dari yang lain, itu akan menjadi hal yang sama. Hanya memikirkan hal itu membuat ekspresi mereka serius. Bibir seseorang bergetar ketika dia berkata, apakah kalian semua akan tinggal di sini? Apakah kamu yakin hanya ada satu binatang jahat? Itu berfungsi sebagai pengingat bagi semua orang. Jack dan Wellis saling pandang, dan segera meninggalkan area tersebut. Mereka membawa semua orang dan terus maju sejauh 1 kilometer sebelum mereka berhenti untuk istirahat sejenak. Semua orang masih memiliki ekspresi gelap di wajah mereka. Lagi pula, semuanya terjadi begitu tiba-tiba dan mengejutkan. Bab 4123. Aku sudah menyesalinya, seharusnya aku tidak masuk. Seharusnya aku mendengarkan teman muridku saja. Terlalu berbahaya di sini. Jika aku berada di posisi Sax, hal yang sama akan terjadi padaku. Bukankah itu jahat? Binatang buas terlalu aneh. Bahkan prajurit di puncak akan jatuh cinta padanya. Saat dia mengatakan itu, suaranya sedikit bergetar. Wellis menghela nafas pelan. Dia memberitahu semua orang apa yang dia katakan kepada Jack sebelumnya, dan mengatakan bahwa seorang pejuang di puncak juga telah jatuh cinta padanya. Ekspresi semua orang memburuk. Lurain menatap Jack sebelum berbisik, Jack, jika binatang jahat itu menyerangmu, apakah kamu bisa menghadapinya? Jack menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Itu benar. Meskipun dia percaya diri dengan keahliannya, apa yang terjadi sebelumnya terlalu aneh. Hal yang menakutkan adalah Sax bahkan tidak merasakannya saat kakinya mulai membusuk. Jack tidak yakin apakah dia mampu menghadapinya. Dia tidak tahu apakah dia akan berhasil merasakannya sama sekali. Tanpa mengalaminya sendiri, Jack tidak dapat memberikan jawaban yang baik. Lurain ternganga kaget. Baginya, Jack bisa dibilang mampu melakukan apa saja. Dia terus-menerus membuat keajaiban terjadi, tetapi bahkan Jack mengatakan dia tidak tahu. Sudah jelas betapa berbahayanya tempat ini. Pada saat itu, seseorang bertanya, Wellis, berapa banyak evil beast di level itu yang pernah kamu temui sebelumnya? Wellis tersenyum kecut dan berkata, aku hanya pernah bertemu satu sebelumnya. Aku berhasil bertahan karena jenis binatang jahat itu tampaknya tidak menyerang lagi setelah mereka makan sampai kenyang. Itu tidak ada hubungannya dengan keahlianku. Wellis telah menekankan bagian tentang makan, dan semua orang menggigil ketakutan. Aku ingin kembali. Aku merasa Evil Plains bahkan lebih berbahaya daripada yang kukira. Seseorang berkata dengan gugup. Meskipun Wellis mengatakan bahwa ini adalah kedua kalinya dia melihat binatang jahat seperti itu, hal itu tidak mengurangi rasa takut mereka. Mendengarnya adalah satu hal, tetapi setelah menyaksikannya, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Wellis menatap semua orang, terserah, aku tidak akan menghentikan kalian untuk kembali. Aku juga tidak akan membuatmu membayarku. Tepat setelah dia mengatakan itu, beberapa gemerisik terdengar di sekitar mereka. Semuanya tiba-tiba mendongak. Jack mengerutkan kening saat dia segera merasakan bahaya. Wellis bereaksi selanjutnya, saat, tidak bagus. Kita dikelilingi oleh banyak binatang buas. Banyak sosok hijau mulai mengejar mereka. Sosok-sosok hijau itu tidak hanya datang dari satu arah tapi dari mana-mana. Tidak mungkin untuk mundur ke segala arah sama sekali.
Sosok hijau benar-benar menutup retret mereka, kecuali mereka semua memutuskan untuk menyerang ke arah yang sama untuk menerobos. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak binatang jahat tiba-tiba muncul? Ini tidak benar, teriak Wellis. Bahkan setelah memasuki dataran jahat beberapa kali, dia belum pernah melihat begitu banyak binatang jahat bersama. Lebih jauh lagi, binatang buas itu tiba-tiba muncul dari segala arah dan semuanya menyerang mereka. Itu jelas jebakan. Binatang jahat memiliki kecerdasan. Pria berjubah merah berbalik dan berkata. Wellis menggelengkan kepalanya, berdasarkan apa yang aku tahu, binatang buas hanya mampu membunuh. Mereka tidak mampu berpikir. Itu menyebabkan semua orang menjadi lebih terkejut. Jika mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, lalu mengapa begitu banyak binatang buas tiba-tiba muncul? Selanjutnya, Wellis mengatakan bahwa binatang buas hanyalah istilah umum. Mereka tidak memiliki penampilan atau kemampuan yang sama. Bab 4124. Pada saat itu, binatang buas yang bergegas mendekat tampak seperti satu sama lain. Mereka memiliki kulit hijau dan terlihat mirip dengan manusia. Namun, anggota tubuh mereka lebih panjang, dan mereka memiliki mata merah dan gigi yang sangat panjang. Mereka tampak sangat kejam. Semuanya, tenanglah. Kami akan menuju ke selatan, kata Jack dengan tenang. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di sana yang tahu tentang Jack. Yang mereka tahu adalah bahwa Wellis tampak sangat sopan kepadanya, dan secara teratur mendiskusikan berbagai hal dengannya. Jadi, dia mungkin cukup kuat. Pada saat itu, nada tenangnya seperti perintah sebelum pertempuran. Jack mulai membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya dengan tangannya, dan Soul Chain yang berderak muncul. Itu menari di udara, dan Jack mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ekspresinya berubah serius saat dia menuju ke selatan. Pada saat itu, Jack tidak memikirkan hal lain saat dia melihat ke arah selatan. Ikut denganku. Saat dia mengatakan itu, 11 orang mengikuti Jack dan mereka bergegas menuju selatan. Hanya ketika mereka semakin dekat dengan binatang buas itu, Jack dan yang lainnya dengan jelas melihat bagaimana penampilan mereka. Ada bau busuk yang kuat datang dari depan seolah-olah berasal dari mayat yang telah membusuk selama 100 tahun. Bau itu menyebabkan semua orang mengerutkan kening. Kulit hijau tua memiliki cairan bening di atasnya. Melihat ke atas menyebabkan seseorang muntah. Mereka yang tidak tahan juga langsung muntah setelah diserang oleh penciuman dan penglihatan. Gigi yang sangat tajam dan berdarah itu. Seolah-olah mereka baru saja makan. Itu menyebabkan semua orang melakukannya. Seperti zombie telah bergidik ngeri. Bahkan Wellis harus mengerutkan kening saat melihat ekspresinya menjadi gelap. Jack mencambuk rantainya, dan rantai yang memiliki rune merah gelap di atasnya terbanting tepat kedua binatang buas dengan gelombang energi jiwa yang luar biasa. Bang! Dua dari binatang jahat itu meledak berkeping-keping. Wellis adalah yang kedua menyerang. Dia mengarahkan pedangnya ke salah satu bidak, dan menebaskannya tepat di lengannya. Retakan, pedang itu menembus kulit hijau gelap binatang buas itu, tetapi hanya berhasil menembus setengahnya sebelum tersangkut. Wellis melebarkan matanya tak percaya. Bahkan binatang buas yang terlihat sama memiliki perbedaan kekuatan. Jack jelas telah menghancurkan dua binatang buas hanya dengan jentikan rantainya, tetapi pedang Wellis sendiri tersangkut di lengannya. Binatang jahat itu meraung sebelum dia mengulurkan tangan lainnya untuk mencakar wajah Wellis. Meskipun tubuh binatang itu keras, itu masih sangat cepat. Hanya dalam sekejap, cakarnya sudah berada di depan Wellis. Meskipun Wellis sangat terkejut, dia dengan cepat bereaksi saat dia menjauhkan kepalanya, nyaris menghindari cakar itu. Namun, baunya saja hampir membuat Wellis pusing. Intuisinya memberitahunya bahwa aroma itu mungkin beracun. Jika dia menghirup terlalu banyak, itu bahkan mungkin menghabiskan nyawanya. Serang dahi mereka, itu titik lemah mereka. Jack berteriak. Wellis segera bereaksi saat dia menarik pedangnya dan melompat, membidik tepat ke dahi binatang buas itu sebelum dia menebas. Tebasan merah dengan cepat menembus tepat ke dahi binatang buas itu. Dengan retakan, binatang buas itu sepertinya telah kehilangan semua energinya karena segera jatuh ke tanah. Ketika yang lain melihat bahwa itu berhasil, mereka segera melakukan semua yang mereka bisa untuk menyerang dahi binatang buas itu. Bab 4125. Dengan Jack di pucuk pimpinan, yang perlu mereka lakukan hanyalah membunuh beberapa orang yang tersesat di sekitar mereka sebelum mereka berhasil menerobos. Ding, ding, ding,
Ada suara seperti lonceng di udara. Saat lebih banyak binatang jahat mati, suara seperti bel terus berdentang. Jack mendongak untuk melihat lencana jahat jatuh dari udara. Pada saat itu, Jack akhirnya ingat bahwa lencana jahat akan jatuh setelah binatang buas mati. Semakin kuat binatang jahat itu, semakin banyak lencana yang ada. Pada saat itu, mereka membunuh begitu banyak binatang buas sehingga lencana jahat panik menjatuhkan. Namun, tidak ada yang senang melihat lencana itu sama sekali. Pada saat itu, mereka hanya memiliki satu pikiran, yaitu melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Binatang jahat lain dikirim terbang oleh Jack. Pada saat itu, tidak ada lagi binatang buas di depannya. Jack menoleh untuk melihat semua orang sebelum dia berteriak, "Ikuti aku." Semua orang mengumpulkan semua kekuatan mereka dan mengikuti tepat di belakang Jack, mencoba melarikan diri secepat mungkin. Jack dan yang lainnya berlari 10 km sekaligus. Gerombolan itu benar-benar tertinggal. Untuk beberapa alasan, setelah mereka bergegas keluar, gerombolan itu hanya mengejar mereka sejauh 1 km sebelum perlahan melambat dan berhenti mengejar mereka. Jack dan yang lainnya berhenti di sekitar area 27 km. Selain Jack, yang lainnya semuanya lengkap habis. Bahkan Willis terengah-engah. Dia menyeka keringat dari dahinya sebelum berbalik untuk melihat dataran kosong. Meskipun dia tahu bahwa binatang itu tidak mengejar mereka, dia masih berjuang untuk tetap tenang. Dia tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Biasanya, binatang buas itu tidak memiliki kecerdasan apapun. Mereka bahkan tidak secerdas binatang normal. Karena mereka tidak cerdas, tidak mungkin mereka bisa memasang jebakan. Namun, mereka jelas baru saja mengalami jebakan. Jika Jack tidak sekuat itu, mereka semua akan mati di sana. Cakarnya beracun. Pria berjubah merah berkata. Dia merobek sebagian lengan bajunya sebelum dia melihat lukanya. Meskipun Jack adalah kekuatan penyerang utama, yang lain juga tidak menahan diri. Dalam pertempuran panik, pria berbaju merah, jubah secara tidak sengaja terluka oleh cakar. Jack melihat luka di lengan pria itu. Pria itu memiliki ekspresi kesakitan, dan lukanya cukup dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Area di sekitar luka bernoda hijau, dan lukanya membusuk dengan cepat. Cepat dan gunakan beberapa pil. Ayo istirahat di sini. Pastikan kamu mencoba yang terbaik untuk menekan lukanya, kata Jack dengan kening berkerut. Pria itu memandang Jack dengan penuh syukur sebelum dia segera duduk untuk memanjakan dirinya sendiri. Dia bukan satu-satunya yang terluka, tetapi lukanya adalah yang paling parah. Semua orang dalam suasana hati yang serius pada saat itu. Hal-hal telah terjadi terlalu cepat untuk mereka proses. Mereka jelas berada di tempat teraman di luar susunan transfer. Binatang buas yang bisa mengancam mereka semua harus berada di area lebih dari 30 km. Jack memanggil semua orang dan menyuruh mereka beristirahat. Pada saat itu, bahkan Jack tidak dapat memastikan apakah mereka akan menghadapi situasi yang mengancam jiwa lagi. Ishak, bukankah kamu selalu berbicara tentang seberapa pintar kamu? Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikannya. Menurutmu apa yang terjadi pada kita barusan? Apakah kita hanya sial atau ini ulah orang lain? Kata Morul sambil mengepalkan dadanya. Pria bernama Ishak itu menggelengkan kepalanya. Wajahnya memucat saat dia melebarkan matanya sedikit. Dia masih dalam keadaan syok. Bab 4126. Ishak memutar matanya ke arah Morul, tidak mungkin mengatakan seberapa pintar Anda. Mencari tahu apapun membutuhkan petunjuk sebelum analisis. Hanya dengan begitu Anda akan mendapatkan jawaban. Semua yang terjadi sebelumnya benar-benar gila. Bagaimana Anda bisa mengharapkan saya untuk melakukannya? Memikirkan sesuatu. Morul hanya meminta masalah. Ketika Jack mendengar apa yang dikatakan Ishak, dia langsung melihat ke arah Ishak. Ishak tidak terlihat istimewa, tetapi dia tampaknya memiliki pikiran yang cerdas. Meskipun dia tidak menemukan jawaban, apa yang dia katakan tampaknya sangat masuk akal. Jack percaya bahwa selama mereka bisa menemukan petunjuk tentang Ishak, maka dia akan bisa menemukan beberapa hal yang berguna. Willis memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia diam-diam duduk di sampingnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan jelas bahwa semua yang terjadi padanya sebelumnya sangat memengaruhinya. Jack mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Willis tampak begitu terkejut. Meskipun dia menemui beberapa kesulitan, tidak banyak kerugian. Selama mereka tetap berhati-hati setelah ini, mungkin tidak akan terlalu berbahaya. Namun,
Wells tampak sangat serius, seolah memikirkan sesuatu yang mengerikan. Jack mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tahu sesuatu? Dia sengaja merendahkan suaranya, dan yang lainnya tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Wells tiba-tiba mendongak, dan berbagai emosi muncul di matanya. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Jack semakin penasaran dengan bagaimana Wells bertingkah. Apakah kamu memiliki rahasia yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun? Jangan khawatir, selama itu tidak mempengaruhiku, aku akan membantumu menjaga rahasianya. Terlebih lagi, kurasa kita tidak akan kehabisan akal, masalah lagi. Sulit untuk memastikan apakah kita masih dalam bahaya setelah ini. Wells menarik napas dalam-dalam. Secara alami, dia memiliki kecurigaan. Namun, beberapa hal hanya spekulasi tanpa bukti. Jika dia menyuarakannya, itu mungkin menyesatkan orang lain. Namun, ekspresi Jack sangat serius saat memandang Wells. Pada akhirnya, Wells berkata, ini hanya spekulasi, dan saya merasa ini sangat tidak masuk akal. Saya merasa seseorang mengikuti saya akhir-akhir ini. Setiap kali saya mencoba menyelidiki, saya tidak pernah menemukan apapun. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sejenak sebelum mengambil napas dalam-dalam. Kemudian dia melanjutkan, intuisi saya biasanya tepat. Meskipun akhir-akhir ini saya menghasilkan banyak uang, saya tetap merasa tidak aman. Saya terus merasa seperti seseorang sedang mengamati saya dalam bayang-bayang. Jadi, saya telah sangat berhati-hati. Setelah itu, tidak banyak yang terjadi pada saya, jadi saya secara bertahap mengesampingkan masalah ini. Kupikir orang yang diam-diam mengamatiku mungkin tidak punya nyali untuk melakukan apapun. Namun, aku tidak yakin sekarang. Begitu banyak binatang jahat menyerang kita dari semua sisi sekarang. Ini jelas direncanakan. Jack mengangkat alis dan tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata Wells sedikit menenangkan Jack. Dia mengira binatang buas itu datang untuknya. Lagi pula, Jack telah mendapatkan cukup banyak musuh yang kuat. Musuh-musuh itu benar-benar membencinya dan ingin membunuhnya dengan cara apapun. Dia mengira mereka tidak akan melakukan apa-apa di tempat ini, tetapi setelah apa yang terjadi sebelumnya, Jack mulai bertanya-tanya. Kata-kata Wells mengubah pikiran Jack. Terserah, aku tidak peduli lagi jika kalian semua ingin tinggal di sini. Aku pergi. Terlalu berbahaya di sini. Sesuatu pasti telah terjadi, kata Morul dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sekali lagi hening di sekitar mereka setelah kata-kata itu. Jack melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang tampak sangat bertentangan. Mereka tiba-tiba berjuang untuk membuat keputusan. Apa yang terjadi menyebabkan mereka mengubah pandangan mereka tentang binatang buas dan keterampilan mereka sendiri, tetapi mereka tidak mau menyerah pada kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak poin. Bab 4127 Morul menoleh untuk melihat semua orang, tempat ini terlalu aneh. Jika kita terus maju, kita mungkin akan kehilangan nyawa kita di sini. Kita mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beberapa poin, tapi setidaknya kita masih hidup. Gunanya memiliki lebih banyak poin jika kita mati. Setelah dia mengatakan itu, dia membersihkan tubuhnya saat dia berdiri, dan berbelok ke utara. Dia dengan panik melarikan diri ke tempat ini sebelumnya, tetapi dia akan kembali. Ishak terbatuk dan menoleh ke arah Morul, aku harus mengingatkanmu, jangan lupa dari mana kita melarikan diri. Jangan berpikir bahwa kamu akan dapat bertahan jika kamu kembali sekarang. Kamu mungkin menemui bahaya di jalan kembali. Morul menjadi gelap, dan semua orang melebarkan mata karena terkejut. Ishak tepat sasaran, kembali ke markas terdengar aman, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan muncul dalam perjalanan pulang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menunggu kematian kita di sini? Seseorang berkata dengan suara serak. Ishak menghela nafas ketika dia melihat kerumunan yang ketakutan. Pertama-tama kita harus tenang. Kita perlu mendiskusikan tindakan yang paling aman. Morul tampak sangat frustrasi saat dia menendang kepulan debu. Mengapa kita begitu sial? Ini selalu menjadi area teraman. Pada titik ini, mengeluh tidak berguna. Jack mengerutkan kening saat dia melihat ke kejauhan. Ekspresinya berubah serius ketika dia menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri sambil melihat ke selatan. Yang lain mengikuti pandangan Jack ketika mereka melihat apa yang dilakukan Jack. Sekitar 1 kilometer jauhnya dari mereka, dua sosok dengan cepat menuju ke arah mereka. Morul berteriak kecil, sialan.
Sesuatu yang lain akan datang, kita harus melarikan diri lagi. Pada saat itu, baik yang terluka maupun yang tidak terluka dalam keadaan siaga penuh. Semuanya langsung berdiri untuk melihat kedua sosok itu. Jantung Wellis berdegup kencang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang kalian semua lakukan? Cepat dan lari, Morul berkata dengan cemas. Ishak berkedut tak berdaya, lari. Kemana kita harus lari? Mungkin ada penyergapan di mana-mana. Jika kita lari, kita mungkin jatuh tepat ke dalam perangkap mereka. Lalu, semuanya akan berakhir bagi kita. Morul mulai berkeringat karena kecemasan, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus berdiri saja dan menunggu binatang buas itu membunuh kita semua? Jack menoleh untuk melihat Morul sebelum melihat kerumunan yang panik. Suara Jack sangat serius, mengapa kamu panik karena sesuatu yang begitu kecil? Itu hanya 2 binatang jahat, dan ada begitu banyak dari kita di sini. Tidak masalah berurusan dengan mereka. Kata-kata Jack sangat meyakinkan. Semua orang segera tenang setelah mendengar itu. Sebelumnya, Jack adalah orang pertama yang menanggung beban saat mereka dikepung. Dia adalah orang yang memikul beban, jadi keahliannya jelas untuk dilihat semua orang. Itu berarti bahwa kata-katanya memiliki bobot tertentu juga. Bab 4128. Wellis adalah pemimpinnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di belakang Jack dengan tenang. Kedua sosok itu sangat cepat. Ketika mereka semakin dekat, Jack akhirnya bisa melihat seperti apa mereka sebenarnya. Mereka mengenakan jubah hijau tua, dan yang di kiri memakai topeng hijau sedangkan yang di kanan memakai yang biru. Keduanya menyembunyikan wajah mereka, tetapi terlihat jelas dari cara mereka bertindak bahwa mereka bukanlah binatang buas. Mereka juga peserta. Begitu mereka menyadari bahwa kedua sosok itu adalah manusia, semua orang menghela nafas lega kecuali Jack dan Wellis. Meskipun ada binatang buas yang lebih lemah dan lebih kuat, binatang buas yang mereka temui sebelumnya semuanya kuat. Siapa kalian berdua? Jack bertanya dengan dingin. Pria bertopeng hijau itu mengacungkan 2 jarinya sambil berkata kepada penonton, saya akan memberi kalian 2 pilihan. Yang pertama adalah meninggalkan Wellis dan berpisah, yang kedua adalah kalian semua tetap di belakang. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar itu. Seolah-olah mereka baru saja keluar dari penggorengan untuk langsung melompat ke dalam api. Mereka mengira tidak akan ada masalah karena mereka berdua adalah manusia. Lagi pula, membunuh manusia tidak akan menghasilkan lencana jahat di sini, jadi pembunuhan antar prajurit berkurang. Wellis bergetar sebelum dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata, kamu bawahan Desmond. Dia berbicara dengan nada tegas, dan ada banyak kebencian dalam suaranya. Jelas bahwa keduanya tidak memiliki niat baik untuknya. Pria bertopeng hijau itu terkejut. Matanya memelototi Wellis, apa yang membuatmu berpikir begitu? Dia tidak menyangkalnya, tetapi nadanya menjadi jauh lebih dingin. Wellis sudah menyadari betapa seriusnya masalah itu. Tangannya gemetar, aku pernah melihatmu sebelumnya. Aku ingat suaramu. Namun, orang sepertimu biasanya memandang rendah orang seperti kami. Kamu mungkin tidak mengingatku sama sekali. Yang lain mulai gelisah. Mereka tidak tahu harus berkata apa dengan seberapa cepat hal-hal berkembang. Morul bertanya dengan lantang, Wellis, apakah kamu menyinggung perasaan Desmond? Wellis menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan senyum pahit, pikirkan saja posisi kita yang berbeda. Bagaimana mungkin aku berani menyinggung perasaannya? Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Lalu apa ini? Morul memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ishak tiba-tiba berkata, mungkinkah untuk lencana jahat? Saat dia mengatakan itu, dia langsung menutup mulutnya dengan penyesalan. Dia mengutuk dirinya sendiri karena berusaha terlihat pintar. Dia seharusnya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Yang lain segera menyadari bahwa itu sangat mungkin untuk lencana jahat setelah mereka mendengar Ishak. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Wellis mendapat banyak uang dari memimpin tim, dan setidaknya memiliki 30 lencana jahat bersamanya. Keduanya merampoknya. Wellis menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya, kalian berdua pikir kalian bisa mengalahkan kami semua. Bukankah kalian terlalu percaya diri? Bab 4129. Pria bertopeng hijau itu tertawa meremehkan ketika dia mengejek mereka. Ku dengar kamu pintar, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Apakah kamu begitu yakin mereka akan membantumu? Kami berdua mungkin tidak prajurit di puncak,
tapi peringkat kami cukup tinggi di antara prajurit di atas rata-rata. Akan mudah menghadapi kalian semua. Bahkan jika kalian semua menyerang kami, kalian tidak akan bisa membunuh kami tanpa mengorbankan sedikit dari kalian." Pria bertopeng biru tertawa ketika dia berkata, "Hei, Welles, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu begitu tinggi? Mengapa mereka membantumu? Jika mereka membantumu, mereka mungkin akan mati. Apakah kamu sedekat itu dengan mereka?" Petik 2. Bibir Welles menegang saat dia mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. Keduanya di depannya tercela, tapi mereka benar. Dia hanya kenalan dengan yang lainnya. Mereka semua membayarnya untuk memimpin mereka ke Evil Plains. Itu hanya transaksi. Jika mereka semua bertarung melawan dua lainnya, mereka akan memiliki peluang besar untuk menang, tetapi pihak mereka masih harus membayar harganya. Mungkin saja seseorang akan mati di sini. Orang-orang ini bukan idiot. Bagaimana mungkin mereka bisa membantunya sambil menempatkan diri mereka dalam bahaya? Namun, dia tidak memiliki banyak kesempatan jika dia sendirian. Meskipun dia tidak pernah menyinggung dua lainnya sebelumnya, semua prajurit di puncak dan bawahan mereka terkenal kejam. Dia tidak akan selamat. Memikirkan hal itu saja, Welles memasang senyum pahit di wajahnya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Jika kalian semua membantuku, aku akan memastikan untuk memberimu lencana jahat masing-masing setelah kita keluar dari sini. Adapun pembayaranmu, aku akan melupakannya." Untuk kelangsungan hidupnya sendiri, Welles terpaksa memberikan semuanya. Kekayaan atau harta sebanyak apapun tidak ada artinya tanpa nyawanya. Jack mengangkat alis saat memandang Welles dengan sikap setuju. Welles telah membuat pilihan yang tepat. Saat menghadapi bahaya, seseorang harus rela menyerahkan segalanya. Pria bertopeng biru berkata dengan dingin, "Kalian semua harus memikirkannya. Jika kamu membantunya, kamu akan melawan Desmond. Pikirkan tentang posisinya dan konsekuensi menyinggung seorang pejuang di puncak." Semua orang tiba-tiba terdiam saat mereka bertukar pandang rumit satu sama lain. Tidak ada yang bisa memutuskan pada saat itu. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba berkata, "Kalian semua harus memikirkannya." Mereka mengakui siapa mereka tepat setelah Welles mengidentifikasi mereka. "Apa menurutmu mereka berencana melepaskan salah satu dari kalian?" Jack adalah orang yang berbicara. Kata-kata itu mengejutkan semua orang di sana karena kata-kata Jack tepat sasaran. Pada saat itu, rencana mereka telah terungkap. Berdasarkan bagaimana orang-orang itu melakukan sesuatu, mereka mungkin akan membungkam semua saksi. Mengingat hal itu, ekspresi Morul menjadi masam. Dia tiba-tiba merasa seperti binatang yang terpojok saat dia berteriak, "Apakah kalian berdua akan membunuh kami semua?" Pria bertopeng hijau memelototi Jack sebelum berbalik untuk menggelengkan kepalanya pada semua orang. "Jangan khawatir, kami hanya menargetkan Welles sekarang. Selama kalian semua pergi dengan sukarela, aku tidak akan memberimu apapun masalah. Saya dapat meyakinkan Anda semua itu." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, ada tatapan kebaikan di matanya seolah-olah dia benar-benar melakukannya demi semua orang dan akan membiarkan semua orang pergi. Yang lain mulai ragu lagi ketika mendengar itu. Jack tertawa ketika dia berbalik untuk melihat setiap orang. Dalam keadaan ragu-ragu mereka, Jack tiba-tiba merasa tidak ada gunanya mengajak mereka. Welles menegang, dan dia baru saja akan berbicara ketika Jack meraih bahunya. Welles tiba-tiba menoleh untuk menatap Jack dengan panik di matanya. Bab 4130. Jack tahu bagaimana perasaan Welles saat itu. Dia hanya mengangguk pada Welles, memberi isyarat kepada Welles untuk tetap tenang. "Aku tidak peduli lagi. Aku mungkin akan berada dalam bahaya jika tetap di sini. Aku tidak ingin mati di sini. Maafkan aku, Welles." Setelah mengatakan itu, seseorang mundur 2 langkah dan memisahkan diri dari Welles. Karena satu orang sudah mulai, yang lain juga pindah. Morul ragu sejenak sebelum mundur selangkah juga. Dari 9 orang itu, 4 di antaranya mundur selangkah. 5 lainnya tetap di tempatnya. Mereka memiliki ekspresi yang bertentangan di wajah mereka tetapi tidak mundur. Ishak adalah bagian dari 5 orang yang tersisa. Dia berdiri di tempat dan tidak bergerak, dan juga tidak ada ekspresi konflik di wajahnya. Apa yang dikatakan pria bertopeng tadi sama sekali tidak mengubah pikiran Ishak. Pria bertopeng hijau itu memandang ke arah Ishak. Dia berkata, "Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari keras kepala?" Nada suaranya sedingin es seolah mengumumkan kematian Ishak. Ishak mengangkat alisnya,
Dan dia melihat sedikit geli di mata pria bertopeng itu. Kamu bisa membodohi orang yang berpikiran sederhana, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Setelah dia mengatakan itu, ada pandangan tertarik di mata Ishak ketika dia bertanya, saya sangat penasaran. Bagaimana Anda menemukan Welis? Apakah Anda mengatur agar orang-orang mengawasinya? Itu tidak masuk akal. Indra Welis sangat tajam, tidak mungkin dia tidak menyadari seseorang mengikutinya. Jika kamu tidak memiliki siapapun yang mengikutinya, lalu bagaimana kamu tahu di mana Welis berada? Apa hubungannya binatang buas itu denganmu? Ishak mengucapkan kata-kata terakhir dengan sangat serius. Saat dia bertanya, matanya tertuju tepat pada pria bertopeng itu. Pria itu menyipitkan matanya, berhentilah mencoba membingungkan semua orang. Kami tentu saja memiliki cara kami sendiri untuk menemukan Welis. Ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi mengapa aku harus menjawabmu? Adapun binatang buas yang kamu bicarakan, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu katakan. Ishak tertawa mengejek saat mendengar itu. Jack menoleh untuk melihat Ishak dengan penuh arti sebelum tiba-tiba memahami segalanya. Jack menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa menoleh ke belakang, mereka yang ingin pergi harus pergi sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Saat itu dikatakan, keempatnya saling bertukar pandang sebelum menatap Jack lagi. Pada akhirnya, mereka tidak mengatakan apa-apa saat mereka berbalik. Selain dua pria bertopeng, hanya tersisa 7 orang. Ketujuh orang itu sudah mengambil keputusan, dan tidak ada gunanya mengatakan hal lain kepada mereka. Pria bertopeng itu mencibir ketika dia mengeluarkan pedang, kami berusaha bersikap baik, tapi kurasa kamu tidak menghargai itu. Karena kamu bersikeras bertindak seperti ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Sisanya mengeluarkan senjata mereka pada saat bersamaan. Jack mengangkat tangannya, kamu tidak perlu melakukan apapun. Serahkan saja keduanya padaku. Betapa sombongnya, pria bertopeng biru itu berteriak. Bertarung 1 lawan 2, pria itu terlalu berani untuk kebaikannya sendiri. Pria bertopeng hijau itu mencibir sambil memandang Jack dengan mata mengejek seolah-olah dia sedang melihat seekor anjing yang tidak tahu tempatnya. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan sekarang? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami berdua sendirian? Apakah kamu pikir kamu berada di level prajurit di puncak? Jack tertawa sambil melambaikan tangannya ke Lurain dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka bersembunyi. Yang lain saling bertukar pandang sebelum mereka mulai menjauh, sehingga Jack bisa melakukan apa yang diinginkannya. Bersambung.